Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat tadda'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sedang pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Banyak pertolongan Allah yang telah kita dapatkan, baik dengan kita berdoa kepadanya ataupun dengan kita tidak berdoa kepadanya, baik dengan kita sadari ataupun tanpa kita sadari. Bahkan Allah mencurahkan rezeki kepada hamba-hambanya, bukan saja untuk orang-orang yang beriman dan mengakui keeksistensiannya, tetapi juga untuk orang-orang yang berpaling kepadanya, untuk orang-orang yang ingkar kepadanya. Perhatikanlah, ketika cahaya matahari pagi datang menyinari bumi ini, adakah cahaya itu membeda-bedakan mana rumah orang-orang beriman, mana rumah orang-orang yang berpaling? Dan ketika hujan turun ke permukaan bumi ini, adakah hujan membeda-bedakan mana rumah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mana rumah orang-orang yang ingkar kepada Allah? Allah Maha Pengasih, tiada pilih kasih. Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita umat beliau senantiasa istiqomah di jalan dinul Islam ini, dan yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, bahwa dinul Islam inilah yang akan mampu menyelamatkan kita di bumi ini dan mensejahterakan kita, membahagiakan kita, dan dapat mengantarkan kita bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir. Para sahabat-sahabat yang tercinta, pada pertemuan kita kali ini, kita ingin berbicara tentang dahsyatnya doa. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah sangat dekat dengan kita, amat sangat dekat, bahkan lebih dekat dengan urat yang ada di leher kita ini. Dekatnya Allah dengan kita tidak berjarak. Bukan Allah yang tidak dekat dengan kita, tapi kitalah senantiasa menjarakkan diri dengan Allah. Bukan Allah yang membatasi dirinya kepada kita, tetapi kitalah senantiasa memberikan tembok pemisah, memberikan hijab antara diri kita dengan Allah. Kitalah senantiasa memberikan jarak antara diri kita dengan Allah. Dosa-dosa yang kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, enggannya kita meminta doa kepada Allah, itu adalah tembok, adalah jarak, adalah jurang yang kita pasang memisahkan jarak kita dengan Allah, padahal Allah senantiasa dekat dengan kita. Sahabat-sahabatku yang tercinta, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang kita bacakan di awal tadi, Allah mengatakan kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Allah menjawab pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Rasul, seberapakah dekatnya Allah dengan kami? Seberapakah jaraknya Allah dengan kita? Allah jawab dengan surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku sangat dekat, teramat dekat. Ujibud da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepada aku. Sahabat-sahabatku yang tercinta, Allah mempersilahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta kepada-Nya, untuk bermohon kepada-Nya, untuk mendekat kepada-Nya, untuk datang kepada-Nya. Dan Allah memberikan syarat kepada kita. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau mereka ingin permohonannya aku kabulkan, kata Allah, ingin permintaannya aku perkenankan, kata Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka itu benar-benar beriman kepadaku dan selalu berada di jalan kebenaran. Sahabat-sahabatku yang tercinta, seorang ulama terkenal, Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, didatangi oleh sekelompok pemuda dan bertanya kepada Al-Imam, duhai Imam, kami sudah sering meminta kepada Allah, tetapi mengapa permohonan kami belum dikabulkan oleh Allah? Imam menjawab, sesungguhnya ada syaratnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Kata Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, Abu Lais, yang pertama, hendaklah kalian makan makanan yang halal. Halal wujudnya, halal cara mendapatkannya. Hindarilah hal subhat, hindarilah riba. Karena hal-hal yang subhat dapat merusak kehalalan makanan yang engkau makan. Kehalalan wujudnya, kehalalan cara mendapatkannya. Itu yang pertama. Sahabatku yang tercinta, yang kedua, hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, tetap berprasangka baik. Tetap tidak putus asa meminta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan adab yang baik kepada Allah. Ketika akan berdoa, pakailah pakaian yang baik, pakailah pakaian yang bersih, beruduklah terlebih dahulu, menghadaplah ke arah kiblat. Yang keempat, hendaklah keberadaan doa tidak keluar dari yang disyariatkan oleh agama. Maksudnya apa? Jangan meminta pertolongan selain kepada Allah. Misalnya ada orang mengatakan, itu kuburan keramat, itu beduk keramat, itu keris keramat, bahkan itu masjid keramat. Memintalah di sana, Allah akan kabulkan. Tidak. Memintalah semata-mata kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Percayakan sepenuhnya kepada Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah. Pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Lalu yang kelima, lanjutan dari yang keempat ini. Ketika kita berdoa berharap kepada Allah, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Benar-benar ikhlas kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tuju, dan keridhaan-Mu lah yang aku harapkan. Semata-mata berharap keridhaan Allah, semata-mata ikhlas kepada Allah. Yang keenam, ketika hamba-hamba Allah, para sahabat-sahabat diberikan kesempatan oleh Allah menjadi seorang pemimpin, maka pergunakanlah kewenangan pemimpin itu untuk meminta kepada Allah. Karena salah satu syarat doa yang dikabulkan oleh Allah, kata Al-Imam Al-Faqih Abu Al-Lais, adalah seorang pemimpin yang adil. Kemudian siapa lagi? Doa anak yatim dan doa orang-orang yang sedang teraniaya. Dan yang terakhir, kata Abu Lais, adalah mengerti kunci waktu doa dikabulkan. Berdoalah pada saat-saat waktu
yang diijabah oleh Allah. Memang para sahabat, setiap saat kita diperbolehkan oleh Allah untuk berdoa, untuk meminta kepadanya. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang kita bisa tersambung langsung komunikasi kepada Allah. Seperti di hari Jumat. Di hari Jumat kita berdoalah kepada Allah. Di hari Jumat ada lagi waktu yang khusus. Di antara dua khutbah Jumat, memintalah kepada Allah. Kemudian ketika hujan sedang deras turun, kita meminta kepada Allah, ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini menjadi rahmat bagi kami. Lalu memintalah kepada Allah, memintalah apa yang kita inginkan kepada Allah. Kemudian berdoa di bulan Ramadan. Memintalah kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Dan doa orang-orang yang meminta diijabah oleh Allah. Diminta oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Aku malu, kata Allah, tidak mengabulkan doa-doa hambaku yang sedang berpuasa. Dan di sepertiga malam, pada saat orang-orang sedang tertidur lelap, pada saat orang-orang sedang pulas dengan mimpinya, bangunlah di tengah malam itu. Ambillah wudhu, lakukan sholat wudhu, kemudian lakukan sholat sunat taubat, lakukan sholat sunat tahajud, lalu memintalah kepada Allah. Kaum muslimin, para sahabat yang berbahagia, sesungguhnya doa ini ada 3 kategori. Kata Abu Katsir begitu, ada 3 kategori. Yang pertama, doa itu langsung diijabah, dikabulkan oleh Allah. Kita minta hari ini, besok pagi dikabulkan oleh Allah. Kita minta bulan ini mau berangkat umroh ke Tanah Suci, bulan depan dikabulkan oleh Allah. Langsung. Yang kedua, ditunda oleh Allah. Bisa ditunda sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa ditunda oleh Allah, besok di surga diberikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan itu. Yang ketiga, doa itu dikabulkan oleh Allah, tetapi ditukarnya dalam bentuk yang lain. Karena Allah Maha tahu. Maka datanglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, kucurkan air mata, basahi pipi dengan air mata,
Berenanglah dengan air mata doa. Memintalah sebenar-benar meminta kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan semata-mata berharap kepada Allah. Insya Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Kita hampir berakhir di bulan Ramadan ini. Mari kita sempatkan diri untuk berdoa kepada Allah. Kita sempatkan diri untuk meminta kepada Allah. Semoga pahala puasa kita diterima oleh Allah, dan doa kita diijabah oleh Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu dengan tema yang lain. Terima kasih. Sampai bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.